Ya, sejumlah negara tetangga Qatar, termasuk juga dengan Arab Saudi ini telah mengecam keras tindakan serangan Israel yang dilancarkan ke Hamas di Qatar, Doha. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Pemirsa, saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir Sofwan Albana, pengamat hubungan internasional. Selamat malam, Mas Sofwan. Sehat? Alhamdulillah sehat. Di sebelah Mas Sofwan ini juga sudah hadir Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah. Selamat malam, Mas Faisal. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, saya ingin mengawali terlebih dahulu bersama dengan Mas Sofwan. Mas Sofwan, ini kalau kita lihat serangan Israel yang dilancarkan ditujukan untuk Hamas, tapi dilakukan di ibu kota Qatar, di Doha begitu. Ini menimbulkan kecaman juga dari negara-negara tetangga dari Qatar, termasuk juga dengan Arab Saudi. Implikasi dari serangan Israel yang dilancarkan ke Qatar ini apa menurut Anda? Ya, pertama tentu saja ini adalah pelanggaran terhadap hukum internasional, di mana Israel kemudian melakukan serangan di wilayah negara berdaulat yang lain tanpa kemudian mendapatkan izin atau kemudian melalui proses-proses yang sah dalam hubungan internasional. Tentu saja ini menambah lagi daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel. Ya. Kedua, implikasi kawasannya tentu saja serius. Israel pada saat ini sedang mengalami isolasi diplomatik yang semakin tinggi kan. Bahkan Uni Eropa baru saja mengumumkan misalnya beberapa sanksi tambahan. Ben Gvir dan Smotrich kan sekarang tidak bisa ke Eropa karena visanya akan ditolak kalau dia masuk ke Eropa atas permintaan Belanda. Dan berbagai tekanan diplomatik yang lain. Di kawasan dia mencoba membangun hubungan baik selama bertahun-tahun gitu, dengan mencoba menjalin hubungan dengan negara-negara Arab yang lain. Tapi kita menyaksikan tindakan unilateral, sepihak dan menggunakan senjata di wilayah Qatar ini tentu membuat negara-negara Arab ini kemudian jadi berpikir, ini negara yang bisa dipercaya atau tidak. Ini kalau kita mau menjalin hubungan dengan Israel gitu ya, pelan-pelan, jangan-jangan kita juga akan diperlakukan seperti Qatar yang tidak dianggap kedaulatannya juga dan kemudian ditembak begitu saja. Padahal baru beberapa bulan yang lalu dalam joint exercise bersama-sama dengan Amerika Serikat dan yang lain-lain itu ada ada Qatar dan ada Israel juga gitu ya, walaupun tidak langsung antara keduanya. Tentu saja ini kemudian memberikan efek ke kawasan ya, memunculkan disinsentif untuk melanjutkan proses kalau ada yang sedang mencoba membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Karena kemudian melihat bahwa ternyata Israel tidak bisa dipercaya untuk menghormati hukum internasional. Kemudian dampak yang ketiga saya kira adalah dampaknya pada security guarantee dari Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara yang kemudian menjadi penjamin keamanan di kawasan. Mereka memiliki berbagai basis militer di kawasan, termasuk salah satu yang paling besar adalah di Al Udeid di Qatar ini. Dan ternyata dengan basis militer di Amerika Serikat yang ada di kawasan yang ada di Qatar ini yang ternyata mereka tidak mau kemudian melindungi, tidak mau dan tidak digunakan untuk melindungi wilayah Qatar dari serangan Israel. Ini kan kemudian bagi negara-negara Teluk, bagi negara-negara Arab menunjukkan bahwa mau setunduk apapun Anda pada Amerika Serikat, kalau Israel kemudian melakukan sesuatu yang merugikan Anda pun, Amerika Serikat tidak akan membela Anda. Akan tutup mata begitu ya? Security guarantee dari Amerika Serikat itu kemudian tidak dianggap berlaku lagi. Baik, itu tadi implikasi analisa dari Mas Sofwan. Saya mau ke Mas Faisal. Mas Faisal, benar nggak sih serangan yang dilancarkan Israel ke Doha, Qatar ini bukan serangan yang berasal dari Israel begitu? Karena ada kemiripan kalau kita lihat dengan serangan yang terjadi di Iran. Ya, memang ada beberapa hal yang aneh ya. Ketika Israel mengirim 10 jet tempur, itu jaraknya jauh 1.800 kilo dengan informasi intelijen yang pasti sudah tepat, kok bisa gagal misi itu? Itu kan aneh. Kan sebelumnya kan Israel berhasil bunuh Ismail Haniyah di Teheran. Terus berhasil membunuh pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah. Itu kan artinya data intelijennya sudah sangat akurat.
Nah, sedangkan yang kasus di Doha ini kok bisa gagal gitu. Itu. Nah, kalau saya sih melihat sebenarnya para pemimpin Hamas yang sedang negosiasi ada di bangunan itu. Cuma kenapa akhirnya kok bisa salah sasaran yang ditembak? Karena kan ini nggak merusak semua bangunan kan. Mereka menyasar bangunan tertentu. Makanya militer Israel dengan Shin Bet dalam pernyataan mereka memakai amunisi presisi. Jadi untuk mencegah terjadinya kerusakan besar dan menimbulkan dampak terhadap warga sipil. Nah, ini anehnya kenapa bisa kok gagal dalam pelaksanaannya. Nah, yang kedua, kenapa ketika terjadi serangan itu sendiri tidak ada sistem pertahanan udara yang diaktifkan. Baik dari Amerika yang di Al-Udaid maupun dari Qatar. Seperti kata Pak Sofwan tadi, ya boleh jadi ya Qatar memang dikhianati oleh Amerika. Artinya walaupun statusnya sama-sama sekutu, buat Amerika ya Israel lebih utama ketimbang Qatar. Itu bisa jadi pengkhianatan. Terus juga kalau saya melihat ya ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan Qatar terhadap Amerika. Itu satu. Karena kan Qatar ini kan bertugas melindungi Hamas setelah Hamas terusir dari Damaskus 2012 ya, otomatis kalau dalam tradisi suku Arab Badui itu kan menghormati tamu, menjaga keamanan tamu itu sangat sangat penting, sangat utama lah. Ya termasuk dalam tradisi Islam itu sendiri kan, itu sangat utama. Nah, ini serangan ini artinya Qatar merasa dipermalukan. Nah, yang menjadi pertanyaan nanti ke depannya apakah Qatar masih mau menjadi mediator setelah dia dikhianati baik oleh Amerika maupun Israel. Ketika berbicara tentang negosiasi gencatan senjata di Gaza, Qatar kan mediator utama. Tapi ternyata Qatar diserang padahal mereka salah satu mediator utama dalam negosiasi ini, perundingan gencatan senjata termasuk pertukaran sandera. Nah, sebaliknya di sisi Hamas juga akan bisa muncul keraguan apa kita bakal selamanya selamat di Qatar nih. Karena ini kan serangan kedua yang dilakukan oleh Israel di negara Arab Teluk yang tidak bermusuhan dengan Israel. Sebelumnya kan 2010 itu kan kepala logistik dan pembelian senjatanya Hamas, Mahmoud Al-Mabhouh juga dihabisi Mossad di Dubai Januari 2010. Nah, ini yang kedua sebenarnya. Nah, Hamas bisa bisa muncul keraguan. Ini makanya yang harus dilihat nantinya apakah Hamas masih ingin tetap bertahan di Doha, biro politiknya, atau mereka akan milih pindah. Kalau milih pindah kan kemungkinan besar ya yang masih bisa diandalkan ya Turki. Karena selama ini kan orang-orang Hamas, pimpinan Hamas juga berada di Turki. Nah, yang menarik begini, bagaimana bisa kantor biro politik itu bisa ketahuan? Artinya kan ada informan di sini. Nah, itu yang terakhir itu kabarnya ketika tim negosiasi Israel dipimpin Direktur Mossad David Barnea bolak-balik ke Qatar, kan negosiasinya di Qatar tuh. Itu ada informasi mereka sudah mengetahui di mana saja pimpinan Hamas itu mereka biasa melakukan pertemuan. Salah satunya adalah di Hotel Ritz-Carlton. Hotel Ritz-Carlton di Doha itu sendiri. Itu hotel mewah lah. Nah, disitulah salah satu tempat pertemuannya. Artinya apa yang terjadi kemarin, Selasa kemarin, bisa jadi Israel juga sudah mengetahui di mana tempat tinggal para pimpinan Hamas itu sendiri. Selain tempat kantor biro politiknya, tempat mereka bertemu, terus bisa jadi mereka sudah tahu di mana. Nah, tinggal cari momentum. Nah, kalau misalkan Trump bilang menjanjikan tidak akan terulang, saya sih tidak percaya ya. Karena Menteri Israel juga, Menteri Pertahanan Israel kan sudah bilang kita akan menyasar dimanapun pimpinan Hamas yang di luar negeri. Artinya kepala perwakilan Hamas di Iran, Khalid Kadumi bisa jadi sasaran. Terus kemudian yang di Libanon, Usama Hamdan dengan Ali Baraka juga bisa jadi sasaran. Belum lagi yang di Turki atau yang di lainnya, itu bisa jadi sasaran. Kalau kita lihat juga ini Israel tidak hanya kemudian melancarkan serangannya ke Qatar saja, tapi baru-baru ini kita juga sudah menyaksikan berita bahwa Israel juga melancarkan ke beberapa negara, Yaman, kemudian Lebanon, begitu. Apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh Israel dengan melancarkan serangan sekaligus ke beberapa negara, Mas Sofwan? Kalau menurut saya justru apa yang dilakukan oleh Israel ini justru menunjukkan bahwa sebenarnya Netanyahu ini tidak memiliki bayangan yang konkret tentang bagaimana dia bisa exit dari kekisruhan di Gaza, dari genosida yang dia lakukan di Gaza dan kemudian sekarang meluas ke tepi barat dengan jelas, dengan terang. Sehingga yang dia lakukan adalah
upaya untuk kemudian membuatnya menjadi berlanjut dan menjadi lebih panjang, dan kalau bisa bahkan kemudian bisa meluas gitu ya. Kenapa kemudian Israel melakukan tindakan-tindakan yang agresif, yang jelas kemudian malah akan memicu kemarahan dari orang-orang yang tadinya nggak terlalu banyak bermasalah gitu ya, bahkan Eropa, Amerika kan jadi kemudian ini seperti meludahi jaminan keamanan Amerika Serikat untuk negara-negara Teluk. Menurut saya justru karena di dalam kalkulasi Netanyahu sebenarnya kalau ini kemudian berlanjut tanpa exit strategi yang jelas, kemudian dia dipaksa untuk berdamai, ini akan merugikan untuk dia sebagai seorang politisi mengakhiri karir politiknya. Dan kemudian kalau dia tidak lanjutkan dan ini tidak meluas, malah justru mungkin akan menjadi titik balik yang penting untuk Palestina. Penting untuk diingat bahwa hari ini Israel semakin mengalami isolasi diplomatik. Bahkan kemarin Hollywood yang biasanya diasosiasikan sebagai pro-Zionisme saja kan, banyak artis dan aktornya sekarang baru saja mengumumkan boikot untuk Israel. Gitu. Di Eropa, Spanyol baru saja mengumumkan sanksi dan membatalkan kontrak dengan Israel. Jadi yang saya lihat justru adalah Netanyahu melihat bahwa mumpung saat ini dia masih punya kartu, yaitu dukungan Amerika Serikat yang tanpa syarat di Donald Trump itu, yang kartu itu mungkin akan segera hilang. Bayangkan kalau misalnya tekanan domestik di Amerika Serikat yang anti-Zionis itu semakin kuat, di Eropa juga semakin kuat sampai kemudian tidak bisa tertahan. Dan dalam jangka panjang ini trennya kan demikian. Jadi di dalam kalkulasi Israel saya bayangkan ya, sekarang itu dia punya semua kartu. Dia punya senjata militer yang lebih kuat, dia punya diplomatic cover dari Amerika Serikat. Sekarang Amerika Serikat masih mengizinkan Israel melakukan apa saja. Yang itu mungkin tidak akan didapatkannya lagi dalam misalnya 3-4 tahun ke depan kalau misalnya Trump turun. Kalau misalnya kemudian publik Amerika Serikat yang sekarang sudah overwhelmingly itu didominasi oleh opini yang lebih pro-Palestina. Ini lihat di New York saja yang adalah salah satu kota terbesar di paling banyak orang Yahudinya. Itu yang mau maju, yang kemungkinan besar menang dengan poll lead sangat tinggi itu Zohran Mamdani yang terang-terangan menunjukkan pembelaannya pada Palestina. Gitu. Jadi Netanyahu saya kira melihat bahwa dia sekarang punya kartu, dalam beberapa waktu ke depan kartu itu mungkin sudah nggak punya lagi. Tidak berfungsi lagi. Jadi dia harus gunakan semua yang bisa dia gunakan hari ini dan kalau bisa dapat sebanyak-banyaknya, dia bunuh sebanyak-banyaknya, dia usir orang dari Gaza sebanyak-banyaknya, dia usir orang dari tepi barat sebanyak-banyaknya, dia harus lakukan itu segera. Karena waktunya terbatas. Jadi ini bukan tanda kekuatan, ini sebenarnya tanda kepanikan dan kekhawatiran. Tanda kepanikan dari Netanyahu. Mas Faisal, kalau Anda melihatnya seperti apa? Apa alasan dari Israel melakukan serangan simultan ke negara-negara, ke beberapa negara? Ya itu sebenarnya kan ambisi, seperti tadi bilang Pak Sofwan, itu ambisi pribadi Netanyahu untuk memelihara karir politiknya. Kalau perang berhenti, ya otomatis Netanyahu akan bisa jatuh karena kan dia ada kasus hukum, kasus korupsi. Kemudian juga Netanyahu ingin menunjukkan bahwa ya Israel bisa melakukan apa saja atas dukungan Amerika Serikat. Makanya di Libanon, walaupun sudah ada perjanjian gencatan senjata November tahun lalu, Israel tetap melakukan. Kemudian di Suriah mereka juga bisa bebas melakukan itu dan dia tahu bahwa rezim yang baru di Suriah tidak bisa apa-apa. Terus juga terhadap Yaman walaupun jauh, ya mereka harus melakukan pembalasan itu untuk menjaga harga dirinya bangsa Israel karena terus diserang oleh Al-Husiun. Kita juga ingin tahu dengan adanya serangan-serangan yang dilancarkan oleh Israel ini, bagaimana kemudian nasib dari pembahasan two-state solution, nasib dari perundingan antara Hamas dan juga Israel. Kita akan bahas lengkapnya untuk Anda sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.